Perkenalkan, nama saya itu Mehdi Rizal. Nah, kita akan belajar tentang masalah keuangan. Nah, apa sih keuangan itu? Nah, mari kita bahas satu demi satu. Setelah ketemu harga jual, nah kita akan mengerti apa yang namanya BEP. Apa sih di BEP itu? BEP itu sebetulnya singkatan dari break even point. Nah, break even point itu apa? Nah, jadi gini nih, mungkin kalian kelihatan sepele ya, ngapain sih harus ngitung-ngitung yang aneh-aneh begini. Nah, sebetulnya ini tuh justru malah yang sangat penting sekali. Jadi seperti lihat dari grafik ini ya. Nah, ini yang warna biru ini tentang penjualan. Kenapa garisnya seperti ini? Ya misalnya penjualan tuh seperti inilah, normalnya begini. Nah, ini lihat aja, dimulai dari persinggungan ya, ada harga sama penjualan sama output. Jadi ini dimulai dari nol. Jadi penjualan tuh nggak mungkin dimulai itu tiba-tiba sudah untung berapa, dimulai dari nol biasanya. Nah, tapi biaya tuh lihat yang warna merah itu sudah tiba-tiba di atasnya penjualan. Itu apa sih? Nah, itu sebetulnya berhubungan dengan biaya-biaya tadi itu, kayak misalnya biaya untuk air galon, terus sedotan, terus gelas dan lain. Itu sudah keluar duluan. Nah, itulah akhirnya bagaimana caranya biaya-biaya yang sudah keluar itu bisa ketemu sama omset penjualan. Nah, kalau udah ketemu titik itu, sebetulnya biaya itu kita sudah impas. Jadi biaya-biaya yang sudah kita keluarin itu sudah terbayarkan. Nah, tinggal sisanya itu adalah keuntungan. Nah, kenapa sih kita hitung BEP? Nah, BEP itu digunakan supaya kita tuh bisa tahu target berapa supaya barang apa biaya yang kita keluarin itu bisa impas dan kita tinggal ambil untungnya doang. Jadi ngerti berapa unit yang harus kita jual, minimalnya berapa, kemudian kita harus jadi kita juga tahu berapa jumlah yang akan kita dapetin. Jadi kita ngerti volume yang harus dicapai. Nah, jadi misalnya nih, kenapa kita tulis BEP? Dari awal kita kan tadi bahas tentang contohnya itu 50 pieces per hari. Nah, jangan-jangan setelah kita hitung BEP yang kita target itu malah harus 100 pieces. Nah, inilah yang jangan sampai. Makanya terus kita hitung BEP supaya ngerti. Kalau misalnya nih harus 100 pieces, berarti kan rugi. Atau jangan, bahkan minimal rupanya BEP itu kita hanya butuh untuk 50 pieces. Kalau misalnya BEP itu 50 pieces dan kita tercapai 50 pieces, lalu kerja sosial lah, untung nggak ada untung sama sekali. Nah, itulah makanya pentingnya BEP itu di situ. Nah, makanya itu yang namanya pendapatan itu berhubungan dengan omset, tapi tidak berhubungan dengan laba. Laba itu apa sih? Untung gitu. Misal tadi itu kita udah ngerti ya, HPP-nya itu 3.000 berapa tadi ya? 3.000 rupiah ya? 3.078 ya. Nah, 3.078 kemudian kita jual, misal nih harganya itu 7.000. Nah, hampir 100% untungnya. Ya enggak apa-apa, berarti kan dengan dijual 7.000 tadi itu target 50 pieces, berarti per hari pendapatan tuh bisa 350.000 per harinya. Nah, 350.000 rupiah itu sebetulnya bukan untung, itu hanya omset atau pendapatan. Jadi jangan salah, jangan dikira dengan uang 350.000 itu kita udah bahagia, udah senang. Itu belum. Nah, untung itu berapa? Nah, itu jadi dari harga jual 7.000, HPP-nya itu 3.078,
Berarti kan selisihnya itu 3.922. Misalnya anggap aja 4.000 lah. Jadi 4.000 dikali 50 pieces. Berarti untung kita 200.000. Nah, inilah baru yang namanya untung. Nah, itu kita bahas tentang bagaimana untuk produksi. Nah, gimana sih kalau misalnya kita nih nggak produksi, kita jadi reseller atau dropshipper, itu seperti apa? Nah, kalau mau seperti itu, gampang, balik lagi. Kita harus berpikirnya itu di tiga faktor tadi. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung. Ini yang harus kita jadikan pedoman. Nah, sekarang kalau misalnya reseller, ada biaya produksi nggak? Nggak ada kan? Ya nggak ada, ya sudah, nolin aja. Tapi biaya tenaga kerja langsung, ya mau nggak mau kita harus gaji diri sendiri. Atau kamu punya pegawai, ya harus dimasukin di situ. Misalnya contoh kayak tadi 350.000, ya udah masukin. Nah, tinggal biaya pendukung. Biaya pendukung itu apa? Mungkin nih reseller kan nggak mungkin kalian nggak keluar apa-apa, minimal nih biaya telepon, biaya online, biayaan, atau biaya transportasi untuk ngambil misalnya, atau bahkan untuk pulang itu juga bisa. Ya sudah dimasukin di situ. Nah, nanti kita langsung ketemu biayanya seperti apa. Nah, atau misalnya jasa, ya sama jasa, misalnya konsultan, ya memang nggak ada biaya produksi, tapi tetap aja yang namanya biaya tenaga kerja langsung sama biaya pendukung itu tetap harus dimasukin. Pengertian sama, misalnya butuh transportasi, kasih butuh kan konsultasi, atau bahkan butuh kalau konsultasi ya untuk makan-makan, nah itu masukin dong biaya pendukung. Untuk ketemu orang, ngasih warkop, ya udah tulisin di situ saya dapat project, ya nggak apa-apa tuh kalau cara pikirnya. Nah, sekarang kita itu kalau biaya itu tentang usaha secara umum. Nah, kalau kita mau usaha yang beneran nih, nah biaya itu sebetulnya ada lagi nih. Nah, semoga teman-teman nggak tambah pusing ya. Nah, biaya berikutnya yang menurut kami itu juga krusial, cukup penting, itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Nah, apa sih sebetulnya biaya untuk memulai bisnis? Apa itu? Satu, biaya awal produksi. Itu yang berhubungan dengan sumber daya awal, peralatan, dan bahan. Kemudian yang kedua, biaya awal operasional. Yang ketiga, biaya awal marketing. Waduh, kalau maneng ya. Nah, karena banyak orang itu lupa memikirkan hal seperti ini. Apa sih itu? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, biaya sumber daya awal yang berhubungan dengan peralatan dan bahan. Contoh nih, nah sekarang tadi itu kelihatannya sepele ya, perlu gelas bersama bahan. Nah, sudah kepikiran nggak bahan itu supaya kecampur kan butuh yang namanya blender misalnya, atau butuh sendok, butuh panci misalnya. Itu kan nggak ada di situ. Nah, itu sebetulnya masuknya di biaya ini, biaya modal awal. Misalnya itu blender, nah ini contohnya ini, itu mau 1, 2, itu bergantung kebutuhan. Kemudian gelas takar, tuh perlu kan gelas takar kan, misalnya butuh air itu berapa, susunya berapa. Nah, kalau nggak ada alat bantu seperti itu gimana? Kemudian butuh gelasnya, toples atau hand mixer untuk ngocok ininya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita nggak harus
beli tiap minggu atau tiap bulan, enggak. Biaya awal pada saat kita mulai usaha. Nah, ini baru peralatan nih. Nah, bahan apa aja? Ya, buku, air galon, gula, ya sama sih kurang lebih. Untuk memulai awal usaha, kita dan kasih jadikan satu. Nah, biaya awal untuk awal belum mulai usaha inilah kita totalin. Nih, baru tentang biaya awal untuk mulai produksi. Nah, kemudian biaya awal operasional. Nah, operasional itu apa sih? Nah, ini nih yang sering juga masalah entrepreneur itu lupa. Yang namanya tempat itu meskipun rumah itu ya tetap perlu dihargai gitu. Seperti halnya kalau kalian tuh sewa tempat, apalagi kalau benar-benar sewa tempat, ya itu harus dimasukin dong. Nah, ini masuk di mana? Dia personal awal. Jadi misalnya sewa selama setahun atau mau sewanya bulanan, ya boleh. Jadi biaya operasional di awal dimasukin, bulan berikutnya mungkin bisa masuk di biaya pada waktu biaya ini tambahan, itu juga bisa. Yang tadi 3 tadi itu loh, biaya operasional, kemudian biaya biaya tenaga kerja langsung, sama biaya pendukung. Biaya pendukung itu kalau misalnya bulanan bisa juga sih nanti dimasukin di biaya pendukung. Nah, kemudian kalau misalnya kita ini lain sewa tempat, nah listrik dan air, nah itu masa nggak dipikirkan? Itu ya juga masuk. Kemudian, nah ini juga yang paling penting, namanya uang jaga-jaga. Nah, itu kita harus mengalokasikan. Misal jelek-jelek misalnya biaya keamanan tiba-tiba harus keluar, atau biaya yang untuk jaga-jaga yang tidak diduga, misalnya tiba-tiba peralatannya juga rusak. Nah, bisa juga itu biaya untuk nyicil, mungkin ada peralatan yang rusak, itu juga bisa. Itu suka-suka, ada yang menyarankan kurang lebih 10% dari biaya modal awal, ada yang cuma sekedar berapa, ya itu terserah, kira-kira aja. Tapi yang jelas yang namanya usaha itu tetap harus ada uang jaga-jaga itu. Nah, kemudian yang ketiga, biaya awal marketing. Wah, apa itu? Ya jelas, berhubungan dengan namanya, biaya untuk bagaimana produk kita ini bisa dilihat, didengar sama calon pembeli kita. Masa sih tiba-tiba usaha itu tiba-tiba dikenal? Kan nggak mungkin. Biaya apa aja sih? Minimal nih kita punya banner atau spanduk nih di tempat kita, atau brosur yang kita bagi-bagikan, atau perlu biaya paid promote itu, membayar orang kayak bikin promo, atau bahkan untuk FB ads atau Facebook ads itu perlu bisa, atau bahkan barang promo tester produk tester itu juga masukin di sini. Nah, kalau ini ada contohnya nih, biayanya berapa. Nah, sudah semua itu akan kita total dari biaya awal tentang peralatan, bahan, kemudian biaya operasional tadi kayak sewa tempat, listrik, air, uang jaga-jaga, kemudian biaya awal marketing tentang itu tadi banner lah, tentang yaitu tester. Nah, itu di total semua. Nah, ini ada contoh, mungkin kurang lebih habisnya seperti ini. Nah, baru kita hitung lagi nih, tadi kan ada istilahnya EBT. Nah, kalau sekarang kita hitung yang namanya hitungan balik modal. Nah, apa balik modal itu? Ya tadi itu, biaya tadi yang awal baru kita siapin tadi itu kapan harus balik?
harus harus apa namanya, laku berapa. Masa biaya tadi itu kan kelihatan besar sekali kan. Nah itu harus berapa lama, itu ketemunya pakai perhitungan ini paling mudah. Jadi biaya semua total tadi itu dibagi sama laba kita berapa, nanti akan ketemu berapa pieces yang harus kita jual. Nah kalau udah ketemu, baru nanti ketemu berapa harinya, nanti ketemu juga nanti baru beli. Ya sudah, nanti akan jelas semua usaha itu. Nah, semoga teman-teman tetap semangat. Nah mari kita hitung-hitungan ya, kira-kira butuh untungnya itu mau berapa. Nah, kan sudah kita bahas nih. Ayo kalian jangan sampai bingung ya.